Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Binatang lalat merupakan hewan kecil jenis serangga. Hewan ini mudah ditemui di lingkungan kita. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap hewan ini adalah hewan yang menjijikkan dan menyebalkan. Tahukah sahabat, ternyata di balik itu ada sebuah kisah yang penuh hikmah dari seekor lalat, yakni adanya seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Lantas, mengapa demikian? Oleh karena itu, simak video ini sampai habis hanya di saluran Sahabat Surga. Oh iya sahabat, sebelum lanjut kami mau ngingetin sahabat, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya serta tekan like-nya. Mari kita sama-sama membangun saluran ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Jarak antara surga dan neraka tidak lebih dekat dari alas kakinya. Ini seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullah saat menjelaskan jarak antara surga dan neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu tidak lebih dekat dari alas kakinya. Para sahabat penasaran. Lalu Nabi menjawabnya dengan cerita tentang dua orang yang masuk neraka dan surga. Uniknya Allah memasukkan mereka ke dua tempat yang berbeda. Itu hanya karena seekor lalat. Dikisahkan dua orang masuk ke sebuah perkampungan di mana penghuninya menyembah berhala yang bertengger di depan gerbang perkampungan. Mereka mewajibkan setiap orang asing yang memasuki perkampungan itu membuat pengorbanan demi menghormati sang berhala. Kepada orang pertama, penjaga berhala berkata, "Berkorbanlah demi keagungan berhala sesembahan kami ini. Aku tidak punya sesuatu pun yang bisa aku korbankan," jawab pemuda pertama. "Berkorbanlah meski dengan seekor lalat," kata penjaga berhala. Maka si orang pertama menangkap lalat lalu menyembelihnya sebagai kurban. Penjaga berhala pun mempersilahkannya masuk perkampungan dengan selamat. Namun Allah berfirman, orang tersebut masuk neraka. Kepada orang kedua, penjaga berhala pun berkata, "Berkurbanlah demi keagungan berhala sesembahan kami ini. Aku tidak akan berkurban sesuatu pun selain untuk Allah. Pengorbanan hanyalah untuk Allah. Aku berlindung dari menyekutukannya," jawab pemuda kedua. Maka penjaga berhala membunuhnya seketika. Tapi Allah berkata, orang ini masuk surga. Hadis Nabi ini secara mendasar mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga akidah Islamiyah hingga tidak terkotori oleh noda-noda syirik atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sedikit, atau meskipun syirik dalam kadar terkecil, yakni dalam wujud riya atau pamer, sum'ah atau ingin didengar kebaikannya, ujub atau kagum akan amal ibadahnya sendiri, dan sejenisnya. Syirik adalah dosa yang tak terampuni, dosa yang akan menghempaskan ke dalam jurang neraka, menjauhkan dari wanginya surga. Bahkan alih-alih memasukkan ke surga, syirik menghalangi kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat terakhir surah Al-Kahfi, Al-Quran menjelaskan, "Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Dosa syirik tidak diampuni. Di antara bahaya kesyirikan yang membuatnya menjadi perkara paling berbahaya bagi setiap manusia. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa selain syirik, maka bisa jadi Allah azab atau bisa jadi Allah ampuni. Adapun dosa syirik, maka tidak Allah ampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni pelaku kesyirikan yang bertaubat. Ayat-ayat di atas adalah mengenai orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan, maka mereka wajib diazab di neraka. Adapun orang yang sudah bertobat dari kesyirikan, tetap Allah Ta'ala ampuni. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah rahimahumullah, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mati tanpa berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, ia masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka ia masuk neraka." Hadis riwayat Muslim nomor 93.
Hadis ini menunjukkan ancaman neraka itu bagi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Sahabat surga, itulah kisah menarik penuh hikmah dari seekor lalat yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, dan juga sedikit pembahasan mengenai dosa syirik. Semoga video kami bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video kami lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.